Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Konsep Dasar IPS yang beranggotakan Muhammad Rizal Habib, Danti Oktarina, dan Sarah Handayani. Di video kali ini kami akan membahas lingkungan fisik wilayah Nusantara dan hubungan dengan manusia. Aspek fisik wilayah Nusantara sangat besar pengaruhnya terhadap perumusan kebijakan nasional bidang politik. Misalnya, perjuangan provinsi kepulauan, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, penataan ruang wilayah laut, pesisir, das terpadu, pengelolaan wilayah pesisir terpadu, dan sebagainya. Wilayah Indonesia sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan sebagainya yang banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat. Dengan pengetahuan ini dapat melakukan mitigasi jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Terdapat dua aspek, yang pertama aspek fisik wilayah dan yang kedua aspek manusia. Terdapat 6 aspek fisik wilayah, yaitu topologi, geologi, geomorfologi, pedologi dan edapologi, hidrologi, dan yang terakhir oceanografi. Yang pertama, topologi. Aspek topologi meliputi letak, luas, batas, dan bentuk fisik wilayah. Aspek ini terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, sistem pertahanan, dan keamanan. Yang kedua yaitu geologi. Dunia telah terwujud sejak 4.500 tahun silam. Namun, kepulauan Indonesia seperti bentuknya sekarang baru terwujud kurang lebih 500.000 juta tahun yang lalu setelah zaman es terakhir. Pada waktu itu, Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan masih menjadi satu dengan Asia dan Pulau Papua menjadi satu dengan daratan Australia. Ketiga yaitu geomorfologi. Kajian mengenai bentuk lahan atau landform, pembentuk muka bumi baik di atas maupun di bawah paras laut dan difokuskan pada genesis dan perkembangannya pada masa akan datang serta konteksnya dengan lingkungan dinamakan geomorfologi. Keanekaragaman bentuk lahan di Indonesia terbentuk karena adanya 4 proses. Yang pertama, proses endogenik. Proses yang mekanisme kejadiannya berasal dari pelepasan energi yang terakumulasi dalam bumi produk interaksi antar lempeng litosfer. Yang kedua, proses eksogenik. Proses yang mekanisme kejadiannya berasal dari luar bumi produk interaksi komponen geosfer. Yang ketiga, proses biogenik. Proses yang mekanisme kejadiannya berasal dari aktivitas hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat, proses antropogenik. Proses pembentukan bentuk lahan akibat aktivitas manusia. Kajian mengenai proses-proses pembentukan tanah beserta faktor-faktor pembentukannya, klasifikasi tanah, survei tanah, dan cara pengamatan tanah di lapang dinamakan pedologi. Apabila tanah dipelajari dalam hubungannya dengan pertumbuhan tanaman disebut edapologi. Berdasarkan faktor letak dan sifat kepulauan, maka iklim Indonesia mempunyai 4 sifat dasar. Yang pertama, suhu udara rata-rata tahunan tinggi, akibat letak Indonesia dekat khatulistiwa. Yang kedua, angin yang mempengaruhi iklim Indonesia adalah angin musim yang membawa musim hujan dan musim kemarau, sebagai akibat perbedaan tekanan udara di benua Asia dan Australia. Yang ketiga, bebas dari hembusan angin topan karena kepulauan Indonesia sebagian terbesar terletak tidak lebih dari 10 derajat lintang utara atau 10 derajat lintang selatan. Dan yang keempat, kadar kelembapan udara senantiasa tinggi karena wilayah Indonesia berbentuk kepulauan. Laut menyebabkan tidak adanya perbedaan suhu yang ekstrim. Hidrologi mempelajari seluk-beluk air, kejadian, dan distribusinya, sifat alami dan sifat kimiawinya, serta reaksinya terhadap kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan yang terakhir yaitu oceanografi. Oceanografi memfokuskan diri dalam kajian aspek geologi, fisika, kimia, dan biologi kelautan. Gelombang di perairan Indonesia. Yang pertama, SEAS. Gelombang yang timbul karena gerakan angin masih dipengaruhi oleh angin di daerah pembentukannya dengan bentuk yang tidak teratur. Panjang dan periode gelombang bervariasi. Yang kedua, swell. Gelombang laut yang telah keluar dari daerah pembentukannya tidak dipengaruhi oleh angin. Panjang gelombangnya lebih panjang daripada SEAS dan sifatnya lebih teratur.
Yang ketiga, tsunami yang terjadi karena gempa tektonik, lahan-lahan longsor, dan letusan gunung api laut dengan panjang gelombang sangat panjang bisa mencapai ratusan kilometer. Dan yang terakhir, gelombang pasang surut yang terjadi pada saat surut air laut. Terdapat 4 aspek manusia. Yang pertama, kependudukan, yang kedua, aktivitas ekonomi, yang ketiga, aktivitas sosial, dan yang keempat, aktivitas budaya. Yang pertama, kependudukan. Pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 1990 sampai 2000 adalah 1,61%. Kemudian, periode 2000 sampai 2005 turun menjadi 1,40%. Diproyeksikan periode 2005 sampai 2010 pertumbuhan penduduk Indonesia akan turun menjadi 1,07% dan 2010 sampai 2020 akan turun lagi menjadi 0,68%. Yang kedua, aktivitas ekonomi. Sebagian besar penduduk Indonesia, 54% pada tahun 2005, berdiam di daerah pedesaan dengan menggantungkan hidup pada sektor pertanian, seperti tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Yang ketiga, aktivitas sosial. Dalam kehidupan bersama, manusia Indonesia selalu berupaya menciptakan relasi sosial yang harmonis dan nyaman dalam jaringan struktur sosiokultural yang ada. Dalam interaksi sosial, manusia Indonesia melakukan hubungan sosial yang dinamis, baik hubungan antar individu, antar kelompok, dan hubungan antar individu dengan kelompok. Dan yang terakhir, aktivitas budaya. Kebudayaan nasional Indonesia adalah totalitas nilai-nilai, gagasan-gagasan, dan perilaku manusia Indonesia serta hasil fisiknya, baik yang tradisional maupun ciptaan masa kini, yang semuanya terintegrasi secara selaras dan bermakna dalam nasional Indonesia yang dinamis. Sekian video pembahasan dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.